Halo YouTube, balik lagi ke channel YouTube saya. TikTok Shop resmi beroperasi kembali di Indonesia. Kemarin heboh dengan membeli saham Tokopedia, 75%-nya, membuat TikTok Shop kembali bisa beroperasi seperti biasa. Banyak pro kontra dengan kembalinya TikTok Shop yang katanya melanggar peraturan atau mungkin yang mengakali peraturan. Karena sejatinya TikTok masih menggunakan skema yang sebelumnya, yaitu social commerce, sosial media dan e-commerce di satu platform. Tapi mungkin itu bukan jadi bahasan kita kali ini, karena saya akan sedikit cerita apa yang harus dilakukan dengan kembalinya TikTok Shop mulai beroperasi di Indonesia. Saya adalah mazhab yang cenderung merekomendasikan ke teman-teman yang mau jualan online atau yang punya bisnis online untuk punya toko online sendiri. Mungkin bukan toko online yang ribet kayak misalnya Shopee atau Tokopedia atau mungkin yang punya platform kayak gitu. Walaupun sekarang sebenarnya bikin toko online kayak gitu gampang ya, karena banyak template atau banyak plugin yang bisa bikin toko online seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ngerasa ribet punya toko online yang harus sekompleks Tokopedia atau Shopee, nah teman-teman bisa nih nyobain yang namanya punya toko online sendiri, tapi hanya fokus jualan satu produk aja, yaitu namanya sales page. Walau mungkin sebenarnya TikTok Shop, TikTok Live, atau marketplace lain bikin jualan jadi lebih mudah, tapi karena namanya menumpang platform orang lain, banyak hal-hal yang mungkin nggak terduga, seperti kayak kemarin masalah TikTok yang ditutup, dan mungkin ada masalah-masalah lain yang bakal muncul karena yang namanya kita numpang, kita harus siap dengan peraturan dari si pemilik rumah atau mungkin si pemilik platform tersebut. Itu jadi salah satu hal kenapa saya sangat mendukung atau merekomendasikan buat teman-teman punya toko online sendiri. Dengan memanfaatkan TikTok Live, TikTok Shop, atau marketplace lain yang ada, teman-teman bisa nih mulai mikirin atau mulai bikin toko online teman-teman sendiri atau nggak minimal sales page-nya. Mungkin pertanyaan yang timbul dari argumen saya tadi, yaitu apakah masih perlu sales page atau toko online sendiri, sedangkan TikTok Shop atau TikTok Live atau marketplace lain bisa mendatangkan traffic ke jualan teman-teman. Di video kali ini saya mau cerita 4 alasan kenapa teman-teman harus atau masih mempertimbangkan sales page untuk menjadi salah satu channel marketing jualan produk teman-teman. Oke, masuk ke alasan pertama yaitu untuk memaksimalkan omset. Seperti yang udah saya singgung di awal, dengan hadirnya TikTok atau marketplace yang ada di Indonesia, itu memudahkan orang untuk berjualan secara online. Tapi bukan berarti kita harus bergantung atau ketergantungan terhadap salah satu platform atau beberapa platform. Apalagi itu platform milik orang lain. Terutama kalau misalnya kita bisa memanfaatkan atau menambah channel promosi kita, maka ya kemungkinan menaikkan omset pun lebih lebih tinggi kan daripada hanya bergantung pada salah satu platform atau beberapa platform aja. Karena mungkin aja target market yang teman-teman punya itu nggak cuma ada di TikTok atau mungkin di marketplace lain. Mungkin dia ada di media sosial lain, misalnya Facebook, Instagram, YouTube, atau yang lainnya. Jadi untuk menjangkau atau untuk memaksimalkan orang yang mungkin jadi potensial customer bagi bisnis teman-teman, teman-teman harus manfaatkan platform lain untuk meraih atau merich orang-orang tersebut. Karena sebenarnya yang dimiliki oleh TikTok atau marketplace lain adalah kita bisa dengan mudahnya untuk mendapatkan traffic yang kita nggak perlu bayar. Mungkin kita cuma harus membuat konten atau mungkin bikin video atau mungkin optimasi lain, sehingga traffic yang datang bisa datang ke tempat kita atau mungkin ke tempat toko teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih maksimal lagi, ya banyak sebenarnya cara untuk mendatangkan traffic ke tempat teman-teman. Bisa dengan organic traffic, selain di TikTok ya mungkin di Instagram, di Facebook atau di YouTube, atau dimanapun channel yang mungkin ada target market teman-teman. Terus bisa dengan paid traffic atau dengan iklan, teman-teman bisa maksimalin dengan Meta Ads, YouTube Ads, Google Ads, atau mungkin bahkan TikTok Ads sekalipun. Dan dengan traffic yang dimiliki oleh teman-teman sendiri, yaitu mungkin on traffic ya, kayak misal database, atau mungkin ya, alamat email, nomor HP, nomor WhatsApp, yang semacam itulah. Semakin banyak traffic yang kita generate atau yang kita datangkan ke toko kita, maka semakin banyak orang yang melihat produk atau penawaran yang kita buat. Kalau misalnya TikTok teman-teman yang udah bagus nih, nge-generate trafficnya ke dalam toko teman-teman, dengan mungkin bikin konten atau dengan live shopping, kenapa nggak teman-teman maksimalin dengan misalnya bikin konten organik di Instagram, atau mungkin dengan iklan berbayar, dan mungkin dengan mengumpulkan database, supaya orang yang datang ke tempat teman-teman, orang yang datang ke toko teman-teman, atau orang yang melihat penawaran teman-teman jadi lebih banyak, itu akan membuat orang yang tertarik jauh lebih banyak daripada hanya memaksimalkan satu platform aja. Masuk ke alasan kedua, yaitu mengakuisisi traffic dan database mandiri. Katanya, teman-teman yang buka toko online di marketplace yang oranye, yang hijau, yang hitam, yang merah, atau yang mana, katanya dari mulai dibatasin untuk tidak bisa melihat database customer teman-teman. Katanya itu sebagai bentuk perlindungan data atau perlindungan dari customer. Padahal kan sebenarnya itu kan data customer kita ya. Harusnya kita punya hak di situ. Cuman ya tadi balik lagi, kita itu menumpang di platform orang lain. Ketika platform tersebut punya aturan tertentu yang mungkin merugikan kita, ya kita cuma bisa menerima dan nggak bisa protes apa-apa. Tapi dengan teman-teman punya toko online sendiri, atau lo sales page sendiri lah,
traffic yang datang, teman-teman bisa kuasai database-nya, ataupun kalau misalnya ada leads yang datang, teman-teman bisa dapetin data leads-nya, atau bahkan misalnya jadi customer, teman-teman bisa dapat data customer teman-teman sendiri. Karena data is the key, atau data adalah kunci, teman-teman bisa memaksimalkan data yang teman-teman punya. Misalnya, teman-teman punya database customer teman-teman sendiri. Teman-teman bisa nih minta feedback ke mereka sebagai customer, apa sih experience yang mereka punya, apa sih mungkin kekurangan yang bisa diimprove yang teman-teman bisa lakukan. Selain itu, teman-teman juga bisa memaksimalkan database customer teman-teman untuk proses CRM, untuk menjalin hubungan, yang dimana nantinya bisa teman-teman manfaatkan untuk proses retention atau repeat order. Atau mungkin database tersebut bisa teman-teman maksimalkan untuk mendapatkan calon customer baru yang mungkin lebih tertarget atau mungkin yang punya kemiripan sama dengan customer yang udah ada. Jadi kan punya manfaat yang lebih banyak ya ketika misalnya teman-teman punya database teman-teman sendiri. Alasan ketiga, lebih tahan algoritma dan peraturan platform. Mungkin memang saat ini TikTok atau Shopee bahkan memberikan insentif besar-besaran berupa diskon atau mungkin gratis ongkir ya setiap pembelian yang teman-teman lakukan di marketplace mereka. Itu wajar terjadi karena mereka ingin menarik sebanyak-banyaknya customer supaya melakukan transaksi di platform mereka sendiri-sendiri. Ngasih diskon atau gratis ongkir kan salah satu cara main dari startup-startup e-commerce ya, supaya menarik customer dari platform lain ke platformnya mereka sendiri-sendiri. Tapi ini nggak akan berlangsung lama, walau mungkin masih akan tetap ada seperti ini ya untuk beberapa waktu ke depan. Tapi ketika misalnya pihak e-commerce sudah merasa orang nih loyal nih dengan platform mereka, mereka akan mulai sedikit demi sedikit menghilangkan atau mengurangi diskon, diskon ongkir atau mungkin diskon produk yang mungkin terjadi di Gojek atau di Grab. Selain nanti mungkin diskonnya makin kecil atau mungkin bahkan nggak ada, atau mungkin untuk seller ya, biasanya nanti biaya adminnya makin naik lagi. Bisa aja nih, ketika teman-teman udah punya traffic yang bagus dari marketplace karena mungkin keyword teman-teman bagus, atau mungkin kontennya bagus, nah algoritmanya bisa berubah yang bisa dengan cepat 180 derajat, dan permasalahan yang selanjutnya yaitu dengan perubahan algoritma. Karena sebagai platform, mereka akan merubah terus algoritma yang mereka punya. Di mana algoritma yang mereka punya itu untuk menguntungkan mereka, bukan untuk menguntungkan teman-teman. Sebenarnya bagus kalau misalnya teman-teman bisa mengikuti nih algoritma yang berkembang atau mungkin yang berganti secara dinamis dengan cepat. Tapi kan kita nggak tahu nih, algoritma tersebut bisa ganti secepat apa, tapi begitulah cara main pihak marketplace. Alasan keempat, yaitu bisa meningkatkan repeat order dan mencari customer baru. Seperti yang udah saya sempat singgung di poin sebelumnya, dengan kita punya database sendiri, database yang kita miliki secara mandiri, teman-teman bisa memaksimalkan itu untuk proses penjualan atau proses marketing dan selling teman-teman. Coba teman-teman bayangin ya, semakin banyak penjual di luar sana, akan semakin sulit untuk mengakuisisi satu customer baru ke toko atau ke produk teman-teman. Tapi teman-teman sadar nggak sih, kalau orang yang udah beli ke tempat teman-teman, atau mungkin udah jadi customer teman-teman, mereka setidaknya sudah percaya dengan teman-teman, dibandingkan dengan calon customer baru yang belum pernah membeli sama sekali di toko teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman memberikan experience terbaik ketika mereka membeli di tempat teman-teman, dan menyediakan produk yang terbaik juga. Itu saya yakin, customer bakal sangat senang banget bertransaksi dengan teman-teman. Ketika customer merasa puas dan merasakan experience yang terbaik ketika mereka melakukan transaksi dengan teman-teman, bukan hal yang nggak mungkin ketika misalnya nanti mereka akan melakukan repeat order ke tempat teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau mengusahakan, sedikit mengusahakan atau melakukan proses CRM, di mana teman-teman bisa menjalin hubungan baik dengan mereka, jadi mereka mungkin akan merasa hubungannya itu bukan sebagai hubungan transaksional, tapi hubungan teman-teman dengan mereka, yaitu hubungan orang yang pengen ngebantu orang lain. Dan bentuk bantuannya bisa aja teman-teman tawarkan produk teman-teman. Proses retention ini adalah proses yang paling didambakan oleh setiap penjual. Karena kita nggak perlu effort untuk mencari atau mendatangkan satu customer baru, dan bahkan kita nggak perlu mengeluarkan biaya untuk mengakuisisi satu customer baru. Selain itu, ketika teman-teman punya database customer teman-teman sendiri, teman-teman bisa memaksimalkannya untuk mendatangkan calon customer baru yang punya behavior, yang punya kemiripan sama atau mungkin mendekati dengan database customer yang teman-teman punya. Ini bisa dilakukan ketika teman-teman memaksimalkan fitur dari Meta Ads, yaitu Look-alike Audience. Dari namanya, Look-alike yaitu kemiripan. Jadi Look-alike Audience adalah mencari audiens yang punya kemiripan. Kemiripan dari apa? Yaitu kemiripan dari database customer yang teman-teman punya. Karena ketika teman-teman punya database customer teman-teman sendiri, dan misalnya dicarikan orang yang mirip, atau yang mungkin sejenis dengan
calon customer yang ada, proses marketingnya mungkin nggak akan sesulit di awal, karena proses marketingnya tinggal pengulangan aja yang udah ada atau yang udah pernah teman-teman lakukan. Hal yang jadi manfaat lain, yaitu teman-teman bisa nih namanya testing produk baru sebagai soft launching lah ke calon customer yang udah ada. Karena kita bisa bilang database customer tersebut merupakan cerminan dari produk market fit, yaitu market yang cocok atau yang udah fit dengan produk yang teman-teman punya. Berarti selanjutnya, teman-teman hanya tinggal menyediakan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan dari market yang udah ada tersebut. Kalau misalnya teman-teman pengen ngedevelop satu produk untuk market tertentu, teman-teman bisa nih lempar ke mereka terlebih dahulu dan minta feedbacknya supaya ketika misalnya nanti di launching untuk market yang lebih luas lagi atau untuk audiens yang lebih luas lagi, hasilnya mungkin bisa jadi lebih maksimal. Itu adalah 4 alasan kenapa teman-teman harus memaksimalkan dengan punya toko online sendiri atau dengan punya sales page sendiri. Pertanyaan yang sering saya dengar yaitu adalah, kira-kira bisnis atau produk yang teman-teman punya itu bisa nggak sih pakai sales page untuk jadi produk jualan? Mungkin produk-produk yang cocok untuk menggunakan sales page yaitu produk-produk yang retailer atau mungkin yang direct to customer langsung, yang mungkin tanpa perlu pertimbangan banyak hal, sehingga bisa langsung check out segera. Produknya mungkin kayak model F&B, fashion, fashion muslim, fashion muslimah, atau mungkin skincare, kosmetik, dan macam-macam lah. Yang penting direct to customer langsung. Hal terakhir yang pengen saya sampaikan di video kali ini, yaitu teman-teman bisa nih tetap memaksimalkan potensi-potensi yang ada untuk mendatangkan traffic lebih banyak ke produk atau ke penawaran atau ke toko teman-teman, sehingga bisa meningkatkan kemungkinan atau potensi untuk menaiknya omset bisnis teman-teman. Yang saya nggak bosan-bosan untuk saya omongin bahwa database itu adalah hal yang penting, karena itu bukan pendapat pribadi saya juga dengar dari pendapat para pebisnis-pebisnis hebat di luar sana yang bilang database itu penting. Karena ya tadi, ketika teman-teman punya database sendiri, banyak manfaat yang bisa teman-teman gunakan atau teman-teman maksimalkan. Mungkin tadi adalah alasan-alasan kenapa teman-teman harus punya atau harus menggunakan sales page. Tapi sejujurnya, butuh effort atau usaha untuk teman-teman bikin atau untuk punya sales page sendiri. Terutama apalagi kalau misalnya teman-teman belum pernah sama sekali nih mengenal atau membuat sales page. Karena nggak seperti marketplace yang kita setup toko terus drag and drop bisa langsung jualan, kita harus effort lah, misal kayak beli domain, sell hosting, terus setup sales page sendiri, ya macam-macam lah. Cuman semua itu ya pasti ada plus minusnya. Jadi ya tinggal diukur atau tinggal diketahui lah sama teman-teman apa plus minus dari apa yang teman-teman mau lakuin. Dan ketika teman-teman punya sales page sendiri, teman-teman wajib banget yang namanya untuk tes dan ukur dari sales page yang teman-teman buat, supaya bisa lebih memaksimalkan lagi atau bisa untuk improve lebih baik lagi ke depannya. Itu aja cerita dari saya di video kali ini. Kalau misalnya teman-teman dapat manfaat atau mungkin dapat sesuatu dari video kali ini, coba boleh ditulis di kolom komentar. Kira-kira teman-teman dapat poin-poin apa sih yang jadi insight buat teman-teman? Atau mungkin misalnya teman-teman punya argumen sendiri tentang bahasa di video kali ini, boleh drop di kolom komentar biar nanti kita diskusi di situ. Semoga video ini bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman mungkin bisa share ke teman-teman yang lain, entah itu di WhatsApp atau mungkin di Instagram atau di media sosial lainnya. Teman-teman juga bisa tag saya di @masfawa97. Nanti saya kasih link Instagram saya di bawah. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, boleh kasih like-nya. Kalau nggak suka juga pun boleh kasih tombol dislike-nya. Kalau teman-teman mau bantu channel YouTube saya, bisa banget buat subscribe channel YouTube ini. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, segitu aja video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you di next video.